Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Ayo amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Adik-adik semuanya, Kak Citra mau tanya dengan adik-adik, di manakah kalian bersekolah? Lalu di mana alamat sekolah kalian masing-masing? Apakah kalian menjaga dan merawat sekolah dengan baik? Kak Citra berharap kalian bisa menjaga dan merawat sekolah kalian baik-baik, karena disitulah tempat kalian untuk belajar. Ayo amati lagi gambar berikut ini. Ini adalah gambar SD Negeri Nusantara 01, di mana Edo dan teman-temannya bersekolah. Nah, SD Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara. Sebelah kanan ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya itu terletak sawah. Lalu seberang dari SD Negeri Nusantara 01 itu ada rumah warga, ada tempat fotokopi, ada toko, puskesmas, ada balai kelurahan. Nah, karena ini saling berhadapan, maka letak kanan dan kirinya akan berbeda atau kebalikannya. Kalau ke arah sini, untuk gambar yang di atas, denah yang di atas ini kanan, berarti denah yang di bawah ini kiri, karena letaknya berhadapan. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah? Apakah kalian diantar orang tua atau kalian berjalan kaki dengan teman-teman atau kalian naik angkutan umum? Ya, Kak Citra berharap kalian bisa berangkat sekolah dengan hati yang gembira dan senang. Nah, untuk saat ini adik-adik tidak bisa sekolah dulu ya, karena kalian harus belajar dari rumah. Denah adalah gambar atau letak suatu tempat adik-adik. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah itu biasanya terdapat arah mata angin. Arah mata angin itu digunakan untuk menentukan arah, ya. Lalu alat yang digunakan untuk mengetahui arah itu namanya kompas. Kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan.
Ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah ya adik-adik ya. Dan ini adalah gambar arah mata angin. Jadi arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Itu tadi contoh lagu dari arah mata angin. Jadi biasanya kalau ada denah itu biasanya ada arah mata anginnya. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda-beda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal tentang uang logam dan uang kertas. Perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Nah, Siti, Dayu, dan Beni ini memiliki pecahan uang yang berbeda-beda. Uang saku Siti. Nah, uang saku Siti kita mau cari tahu nih. Di sini ada 4 keping uang 500-an. Jadi, uang Siti itu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Karena 500-nya ada 4 adik-adik. Jadi kita jumlahkan uang Siti 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Atau bisa juga dengan perkalian. 4 keping uang dikali nilai uangnya yaitu 500. Hasilnya juga 2000. Jadi jumlah uang Siti dari 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 adalah 2000. Jadi uang sakunya Siti itu ada 2000. Lalu uang saku Dayu. Nah, uang saku Dayu ini terdiri dari 2 pecahan uang. Ada 500 dan ada 200 rupiah. Maka kita bisa tuliskan 500-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 2. Lalu 200-nya ada 5. Nah, kita jumlahkan adik-adik secara keseluruhannya ya. 2 dikali 500 atau kalian juga bisa jumlahkan 500 ditambah 500 yaitu 1000. Lalu 200-nya ada 5, berarti 5 dikali 200 nilainya juga 1000. Nah, jika ditotalkan antara uang 500 dan uang 200 ini, total uang saku Dayu adalah 2000 rupiah. Jadi jumlah uang saku Dayu juga 2000 rupiah. Sedangkan uang saku Beni, nah uang saku Beni ini paling sedikit jumlah koinnya, jumlah uangnya. Tapi nilainya kita akan cari tahu adik-adik. Nah, uang saku Beni itu ada 1000-an 2, berarti kita bisa jumlahkan 1000 ditambah 1000. Maka total uang Beni ada 2000 rupiah karena 1000 ditambah 1000. Ternyata 3 orang ini tadi memiliki uang saku yang sama tetapi berbeda pecahan uangnya. Ada yang kalau Beni 1000-an semua, kalau Siti tadi 500-an semua, sedangkan Dayu itu 500-an dan 200-an. Mengenal nilai sekelompok pecahan uang. Nah, ini ada 2 pecahan uang 100 rupiah ya. Berarti ditulisnya kalau ada 2 ya 200 rupiah. Nilai uangnya ini 200 rupiah adik-adik. Lalu ada pecahan 500 dan 100. Berarti jumlahnya ada 600 rupiah. Ini cara menulisnya, ini cara
menulisnya, ini cara mengucapkannya atau ditulisnya seperti ini. Lalu ini ada pecahan 100 ditambah 100 ditambah 200. Nah, totalnya Rp400. Ini ditulis dan ini nilai uangnya. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, gerakan dasar tari itu kita bisa gunakan gerakan keseharian kita, adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan belajar gerak dasar tari. Gerak dasar tari yang pertama adalah posisi sikap awal menari, yaitu kaki merapat, badan tegak. Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak. Setelah itu, gerak menekuk tangan ke samping. Lalu kalian ikuti gerakan menekuk tangan ke atas. Gerakan berikutnya adalah posisi kaki berjingkat ya. Seperti berjinjit begitu adik-adik. Nah, gerakan mengangkat kaki seperti ini. Lalu gerakan menekuk tangan ke depan. Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak.